Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin wa muslimat, athabakumullah. Puasa merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengekang hawa nafsu kita, untuk mengendalikan nafsu syahwat yang kita miliki. Karena seseorang yang selalu menuruti hawa nafsunya, berarti dia adalah hamba bagi hawa nafsu tersebut. Kita mengakui Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kalah segala hal di hadapan beliau. Beliau yang paling berkuasa, kita tunduk, maka kita adalah hamba Allah. Dan seseorang yang selalu kalah dengan hawa nafsunya, maka dia adalah hambanya hawa nafsu. Na'udzubillah. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menukil satu keterangan yang berbunyi, abghadu ilahin ubida fil ardi al-hawa. Tuhan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah di bumi ini adalah hawa nafsu. Seseorang yang terlalu mencintai hawa nafsunya, nuruti hawa nafsunya, maka dia adalah hamba hawa nafsu itu sendiri. Maka pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pada saat berpuasa, kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut, bukan diminta untuk mematikannya, namun mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan al-hawa atau hawa nafsu itu sendiri? Al-hawa mailu an-nafsi ila syahwah, kecondongan diri terhadap syahwat. Tentu yang dimaksud di sini adalah syahwat yang mengarah pada hal-hal yang buruk, berlebih-lebihan dalam mencari harta, berlebih-lebihan dalam makan, dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita di dalam Al-Quran, wala tattabi'il hawa, jangan terus-terusan mengikuti hawa nafsu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka di antara cara untuk mengontrol hawa nafsu itu sendiri adalah dengan berpuasa. Seseorang secara lahiriahnya dia berpuasa, batiniahnya berpuasa, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, baik pahala puasa atau puasanya itu sendiri. Maka puasa lahir batin dibutuhkan dalam hal ini. Sayyidina Utsman bin Affan, di antara cara beliau mengatur hawa nafsunya adalah dengan cara bidzikril maut wa adzabil qabr, mengingat mati dan mengingat adab kubur. Beliau ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Utsman, ketika Nabi menceritakan tentang siksa neraka, engkau tidak menangis. Namun kenapa? Ketika Nabi menceritakan tentang azab kubur, engkau menangis terseduh-seduh. Beliau menjawab, orang yang telah berhasil melewati siksa kubur atau tidak disiksa di alam kubur, berarti dia telah berhasil di akhirat nanti insya Allah. Namun ketika di kuburannya nanti dia disiksa, maka sudah barang tentu ketika di akhirat nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya patut kita teladani sayyid atau tuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang di situ disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Zakaria seorang anak, yaitu Yahya, yang disifati wa sayyidan wa hasuran minas sholihin. Seorang sayyid, tuan yang mengontrol. Tuan adalah yang mengelola. Nabi Yahya disifati sebagai sayyid, mengelola atau mengontrol karena beliau mampu mengelola 4 hal. Yang pertama adalah mengelola hawa nafsu. Yang kedua adalah mengelola atau mengatur iblis. Yang ketiga adalah mengatur lisan. Dan yang keempat adalah mengatur amarah. Setidaknya tantangan terbesar orang berpuasa adalah mengontrol 4 hal ini. Ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan tidak makan minum seharian, maka secara tidak langsung dia telah melaksanakan
mengijabahi perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa lahir batin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang berpuasa secara lahir batin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fa ya fauzan mustaghfirin billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.